Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Kemal Syahid Mubarok, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Program Studi Jurnalistik tahun 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit banyaknya membahas, mereview, dan juga mengulas tentang karya tulis non ilmiah dari novel Hujan Bulan Juni yang ditulis oleh Profesor Dr. Sapadi Djoko Damono. Namun, sebelum kita membahas lebih lanjut, lebih dalam, kita akan sedikit banyaknya berkenalan. Kita akan sedikit banyaknya mengulas tentang biografi dari sang penulis, Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono. Simak lebih lanjut. Beliau adalah Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono. Beliau seorang maestro, pujangga, penulis kebanggaan Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 20 Maret 1940 di Surakarta, dan hingga saat ini beliau telah wafat pada tahun 2020 silam, tepatnya pada tanggal 19 Juli 2020 di Rumah Sakit Eka BSD Tangerang Selatan, Banten. Setelah dimana sebelumnya sempat dirawat karena penurunan fungsi organ tubuh, hingga sehari sebelum wafatnya beliau mengalami pendarahan hebat, namun pada saat itu masih dapat berkomunikasi. Beliau tutup usia di usia 80 tahun dengan segala karyanya yang sampai saat ini masih dicintai oleh masyarakat Indonesia, khususnya dunia. Pak Sapardi kerap dipanggil dengan singkatan namanya, yaitu SDD, yang dimana pada saat masa mudanya beliau lebih banyak bermukim di Surakarta, tempat kelahirannya, sampai dengan lulus sekolah SMA pada tahun sekitar 1958. Ia merupakan seorang anak pertama dari pasangan Sadikyo dan Saparian. Lalu beliau melanjutkan studinya di kota Yogyakarta, tepatnya beliau kuliah di Universitas Gadjah Mada atau UGM. Sejak kecil, rajin menulis sudah melekat pada diri Pak Sapardi. Beliau menempuh pendidikan perguruan tinggi di bidang bahasa Inggris di jurusan Sastra Barat, Fakultas Sastra. Dan pada saat kuliah, kesukaannya dengan menulis ini berkembang pesat. Selepas lulus kuliah pada tahun 1964, Pak Sapardi sempat menjadi pengajar pada Fakultas Keguruan Sastra dan Seni di IKIP Malang pada tahun 1968. Kebiasaan menulisnya ini sampai menghantarkan beliau menjadi direktur pelaksana pada Yayasan Indonesia yang menerbitkan majalah Sastra Horizon pada tahun 1973 dan pindah ke Jakarta. Dan setahun kemudian beliau diberi kepercayaan untuk mengajar di Fakultas Sastra Universitas Indonesia atau biasa disebut UI. Selang di mana beberapa tahun berikutnya Pak Sapardi ditunjuk sebagai dekan Fakultas Sastra UI periode 1995 sampai dengan 1999. Yang dimana setelah sebelumnya beliau diangkat sebagai guru besar di UI, dan setelah beliau purna tugas sebagai dosen UI pada tahun 2005, Pak Sapardi masih mengajar di Sekolah Pasca Sarjana ISI Jakarta, tetapi beliau masih tetap aktif menulis karya-karya sastra, fiksi dan non-fiksinya. Karya-karya yang dihasilkan oleh Pak Sapardi tentunya sangat digemari oleh khalayak, hingga sajak-sajaknya atau puisinya telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Walaupun bagi saya sendiri hal tersebut dapat mengurangi esensi dari makna akan intisari dari kalimat atau diksi pada puisi tersebut. Beberapa puisi atau sajak yang sangat populer seperti Aku Ingin, Hujan Bulan Juni, Pada Suatu Hari Nanti, Akulah Si Telaga, dan Berjalan ke Arah Barat di Waktu Pagi Hari. Dari popularitas puisi-puisi tersebut,
membuat banyak seniman lain di Indonesia yang tergerak untuk mengaransemenkan atau mengalihkan menjadi bentuk musikalisasi puisi, yang mana salah satunya dilakukan oleh mantan mahasiswanya di FIB UI. Di antaranya yaitu dilakukan oleh Umar Muslim, Agus Arya Dipanyaya, kemudian Ari Reda, dan juga salah satu musisi indie ternama yaitu Jason Ranti. Kebanyakan lagu-lagu yang dibuat dalam bentuk musikalisasi puisi betul-betul murni, lirik-liriknya dilahirkan dari puisi-puisi atau sajak-sajak yang ditulis langsung oleh Passapardi. Seperti contohnya pada lagu yang dibuat oleh Jason Ranti, yang dimana bagian-bagian liriknya itu diambil dari lirik-lirik atau bait-bait puisi dari Passapardi. Sejumlah karya-karya Passapardi yang dicintai oleh khalayak umum, khususnya masyarakat Indonesia, menghantarkan yang tadinya hanya sekadar hasil karya biasa saja, kemudian menjadi sebuah pencapaian yang dihargai oleh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Di antaranya beliau mendapat penghargaan dari Anugerah Seni Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1990, kemudian Kalyana Kretya dari Menristek RI tahun 1996. Kemudian selanjutnya adalah Anugerah Puisi Putra dari Malaysia pada tahun 1983. Selanjutnya ada Sea Right Award dari Thailand pada tahun 1986. Selanjutnya Akademi Jakarta pada tahun 2012, dan selanjutnya ada Habibie Award pada tahun 2016, dan yang terakhir ASEAN Book Award pada tahun 2018. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam inti dari buku ini, yang dimana buku ini berjudulkan Hujan Bulan Juni, yang dimana buku ini merupakan sebuah karya tulis non-ilmiah yang dimana berjeniskan novel, ditulis oleh Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono. Kemudian penerbitnya adalah PT Gramedia Pustaka Utama, kota terbitnya di Jakarta pada tahun 2015, yang dimana kurang lebih tebal bukunya adalah 135 halaman. Novel ini berjudul Hujan Bulan Juni, merupakan salah satu karya sastra yang dilahirkan oleh sang pujangga maestro ternama kita, Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono, bertemakan tentang kisah hubungan kasih tak sampai, jalinan kasih yang terperangkap dalam zona perbedaan keyakinan, suku, agama, budaya, hingga penantian seorang Sarwono kepada Pinkan, kekasihnya yang terpisahkan oleh jarak, yang membuat nantinya pembaca merasakan greget dari setiap permasalahan yang dihadapi oleh Sarwono dan juga Pinkan. Belum lagi Sarwono yang dihadapkan dengan penyakitnya, yang dimana penyakitnya ini merupakan flek paru-paru, dan dimana klimaksnya nanti akan ada di ending dari penghujung dari cerita novel tersebut. Cerita ini berkisah tentang seorang laki-laki kelahiran tanah Jawa yang bernama Sarwono, yang sedang memadu kasih dengan seorang wanita cantik jelita, primadona kaula muda kelahiran Jawa dan Manado, yang bernama Pinkan. Dua sejoli ini merupakan seorang dosen muda dari Universitas Indonesia, yang dimana Sarwono merupakan seorang antropolog sosial, dan juga Pinkan yang merupakan seorang dosen sastra Jepang di UI, yang dimana pada saat itu singkat ceritanya si
Pinkan ini mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya di Kyoto, Jepang, karena beliau meraih sebuah prestasi yang cukup gemilang pada saat dia menjabat sebagai dosen di Universitas Indonesia, yang menghantarkan dia untuk mendapatkan beasiswa melanjutkan studinya di Kyoto, Jepang. Hal tersebut menjadi sebuah persoalan lantaran hubungannya Sarwono dengan Pinkan semakin renggang dengan perginya seorang Pinkan ke negeri Jepang untuk melanjutkan studinya. Namun, selain dari perpisahan jarak antara Sarwono dan Pinkan, hubungan mereka ini juga dihalangi dengan perbedaan agama yang sangat kontras terjadi dalam sebuah hubungan ini. Sarwono sangat kental dengan adat budaya dan juga kepercayaan Islam yang dibalut dengan kebudayaan Jawanya, sementara Pinkan yang dimana beliau lahir di Manado, dan tentunya adat budaya dan kepercayaan Manado sangat bertolak belakang dengan kepercayaan yang dianut oleh Sarwono dan juga keluarga besar Sarwono. Begitu pula dengan Pinkan, yang dimana hal ini menjadi faktor utama dari tantangan hubungan dan gregetnya cerita dari novel Hujan Bulan Juni ini. Di dalam setiap karya tulis, baik ilmiah maupun non-ilmiah, khususnya pada novel ini, tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan, yang dimana diantaranya kelebihan dari novel ini adalah yang sangat mencolok adalah desain dari sampul buku yang bertemakan sebuah tulisan yang dimana ditetesi oleh air mata, seakan-akan memberikan kesan sedih dan tragis gitu. Dan dari desain tersebut muncul nilai lebih secara estetika dan secara komersil. Kemudian yang kedua, tentunya pada penulisan Pasapardi ini sangat melankolis dan sangat dramatis dan dibalut dengan drama-drama yang tragis, membuatnya menjadi seakan-akan unik, diselingi juga dengan beberapa puisi, sajak, dan juga dialog-dialog yang sangat amat unik, membuat saya sebagai pembaca begitu tertarik untuk membayangkan bagaimana ketika Sarwono dan juga Pinkan betul-betul melakukan percakapan tersebut begitu. Kesan saya dalam penulisan dari Pasapardi ini menjadi lebih liar untuk bisa membayangkan apa yang sebetulnya terjadi dalam dialog tersebut. Kemudian yang terakhir tentunya isi ceritanya, yang dimana pasangan ini saling bertolak belakang, entah dari sudut pandang kepercayaan, suku, dan budaya, membuatnya menjadi sangat cocok untuk dibaca oleh kita remaja-remaja kaula muda, yang dimana pasti ada saja yang mengalami kejadian yang sama seperti Sarwono dan Pinkan. Namun selain itu terdapat juga kekurangan dari novel ini, yang dimana dalam hal ini kekurangan yang saya temui merupakan kekurangan menurut sudut pandang saya seorang pembaca. Yang pertama adalah dari segi cerita, dimana ending dari novel ini bagi saya sangat menggantung dan seakan-akan belum beres ceritanya, membuat saya seorang pembaca kurang puas dengan cerita yang disajikan. Kemudian alur ceritanya yang campuran, maju mundur, membuat saya jadi kebingungan untuk menghubungkan alur demi alur. Kemudian juga dari sisi penulisan terdapat juga banyak diksi-diksi yang menurut saya agak susah untuk bisa diterima, yang dimana diksi tersebut merujuk kepada istilah-istilah bahasa Jawa dan juga bahasa Manado, yang dimana kalau menurut saya seharusnya
bisa dijelaskan lebih detail mengenai istilah tersebut agar pembaca bisa betul-betul bisa mengikuti apa makna dari isi diksi tersebut dan juga isi cerita secara keseluruhan begitu. Selanjutnya, kesan saya dalam membaca novel Hujan Bulan Juni ini adalah saya sadar bahwa setiap novel dan karya tulis ilmiah, baik non ilmiah maupun ilmiah, mempunyai karakter ataupun keunikan tersendiri, tergantung bagaimana seorang penulis tersebut menggunakan gaya penulisannya. Dalam karyanya, Passapardi selalu memberikan kesan imajinasi bagaimana cerita ini terjadi dalam kehidupan nyata. Passapardi juga berhasil memancing seorang pembaca untuk bisa mengimajinasikan dialog-dialog tersebut di dalam kehidupan nyata. Hujan Bulan Juni ini sukses memberikan penggambaran konflik perbedaan keyakinan yang dibalut dengan cerita yang ringan sehingga cocok untuk dinikmati oleh berbagai kalangan, khususnya para remaja. Passapardi ini memberikan kesan dan juga memberikan pesan secara implisit dalam kehidupan. Tentu terdapat perbedaan di antara manusia satu sama lainnya. Karenanya sebagai makhluk sosial perlu memiliki rasa menghormati, rasa saling memiliki, rasa menghargai akan setiap perbedaan yang ada dan juga menghormati kepercayaan-kepercayaan orang lain agar perbedaan tersebut menjadi sebuah kekuatan yang utuh untuk bisa berkehidupan di bermasyarakat yang berbeda ini. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas novel Bulan Juni ini. Semoga bisa menjadi referensi juga bagi kalian untuk bisa membaca novel Hujan Bulan Juni ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian dan juga pengolahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.